warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya Maharani Salsabila Irawan dengan NIM 2313407174 kelas BKI 6E. Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai learning journal pada pertemuan ke-10 mata kuliah Public Speaking dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI. Teman-teman, pada pertemuan ke-10 ini kelas dimulai seperti biasanya yaitu dengan absensi. Lalu kita diminta untuk mengumpulkan tugas di minggu kemarin yang diberikan oleh Bapak dosen kita, yaitu tugas cerpen salah satunya. Lalu setelah itu dilanjut dengan sesi presentasi yang dibawakan oleh ketiga rekan saya, yaitu yang terpilih Ariska Manggarani, Ina Yulistina, dan Raffi Alfiandi. Mereka membawakan penampilan public speaking yang sangat luar biasa informatif, menarik, dan juga menyenangkan. Pada saat teman-teman saya atau rekan-rekan saya sedang tampil berpublic speaking di depan kelas, kita sebagai audiens diminta untuk turut andil, berperan aktif, mendengarkan dengan seksama, dan juga kondusif. Setelah itu kita, para audiens, diminta untuk memberikan kritik dan saran kepada mereka, rekan-rekan saya yang terpilih untuk berpublic speaking, agar bisa menjadikan kritik dan saran tersebut sebagai evaluasi untuk lebih baik lagi ke depannya. Selanjutnya, setelah penampilan sesi public speaking di depan kelas yang dibawakan oleh ketiga rekan saya tadi, kelas tidak seperti biasanya, yaitu Bapak dosen kita tidak memberikan materi dan juga tidak ada sesi presentasi. Akan tetapi, kita diminta untuk menceritakan isi dari cerpen yang telah kita buat. Penampilan tersebut dipilih secara acak oleh Bapak dosen kita, dan yang terpilih adalah saya sendiri dengan judul cerpen yaitu Kunci di Tangan Kecil. Teman-teman, di sini saya akan menceritakan inti isi dari cerpen yang telah saya buat, yaitu jadi pada suatu hari ada seorang anak perempuan bernama Rina. Dia hidup di desa yang terpencil dan dia anak terakhir dari ke-6 bersaudara. Dia ini adalah anak yang rajin, penurut, berbakti, dan juga sangat dekat dengan kedua orang tuanya. Selain itu, Rina ini juga sangat senang sekali dengan belajar, sampai ia memiliki impian dan juga harapan untuk bisa melanjutkan sekolahnya sampai tinggi dan juga mendapatkan pendidikan yang layak. Karena kondisi ekonomi keluarga Rina ini bisa dibilang memiliki kondisi ekonomi yang kurang mampu. Bahkan kakak-kakak Rina ini hanya lulusan SD atau SMP. Hal tersebut semakin membuat Rina khawatir akan pendidikannya. Akan tetapi Rina ragu dan takut membebani kedua orang tuanya, jadi dia hanya memendam impiannya itu. Sampai pada suatu hari, kedua orang tua Rina ini mendengar keinginan dari anaknya ini. Orang tua Rina ini melakukan segala upaya dan usaha agar bisa mewujudkan impian anak tersayangnya ini. Sampai akhirnya mereka mengambil langkah yang berani, yaitu menggadaikan sawah, satu-satunya harta yang dimiliki oleh keluarga Rina. Akhirnya, karena pengorbanan dan juga doa yang diberikan oleh kedua orang tuanya, Rina bisa melanjutkan sekolahnya. Karena kesadaran akan pendidikan yang masih rendah di lingkungannya, Rina selalu mendapatkan cibiran,
cemooh, dan juga selalu ditertawakan. Karena hal tersebut, dia memiliki mimpi yang besar, akan tetapi dia berada di kondisi ekonomi keluarga yang kurang mampu. Tetapi Rina terus berusaha untuk membuktikan kepada orang-orang bahwa dia itu mampu. Karena tekadnya yang begitu besar, akhirnya Rina melanjutkan sekolahnya sampai tinggi dan dia bisa menjadi orang yang sukses. Ia bisa membuktikan kepada orang-orang bahwa dia bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya dan juga dia bisa membantu perekonomian keluarganya. Dia ingin membuktikan juga bahwa segala usaha pengorbanan, doa orang tua itu sangat memiliki andil yang besar dalam kehidupannya. Ia juga berpikir bahwa kalau saja dia tidak memiliki tekad yang besar, ia tidak akan bisa sampai di titik ini. Ia membuktikan kepada orang-orang bahwa perjuangan yang dilakukan secara sungguh-sungguh tidak akan menghasilkan hasil yang sia-sia, dan kesuksesan itu tidak dilihat dari kondisi ekonomi yang ada. Teman-teman, tadi adalah isi cerpen yang saya buat. Semoga ini bisa menjadi kisah yang inspiratif untuk orang-orang yang sedang berusaha mendapatkan pendidikan yang layak dan juga memperjuangkan kesuksesan dan kehidupan yang cerah gemilang. Amin. Lalu setelah itu kita dilanjutkan dengan sesi foto bersama dan dokumentasi di setiap pertemuannya, dan perkuliahan pun berakhir. Kita pulang kurang lebih pada pukul 4:30 sore. Baik, kira-kira itu tadi pembahasan mengenai learning journal pada pertemuan ke-10 mata kuliah Public Speaking dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI. Saya Maharani Salsabila Irawan pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.